Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang sangat penting dan menjadi syiar serta kebiasaan orang-orang soleh terdahulu dalam mengisi ibadah di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran, yakni membaca Al-Quran. Kegiatan orang-orang terdahulu sangatlah beragam tentang kebiasaan-kebiasaan mereka di dalam membaca Al-Quran. Nabi SAW dalam salah satu sabdanya telah bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian semua Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Sesungguhnya Al-Quran itu kelak di hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya, kepada orang-orang yang senantiasa ada bersama Al-Quran. Maka untuk meningkatkan ghirah bagi kita semuanya dalam menjalani aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan ini, terutama tilawatil Quran, maka kita akan melihat, kita akan menelisik, kita ingin mengetahui bagaimana kesungguh-sungguhan orang-orang terdahulu dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan setelah kita membaca bagaimana kisah-kisah mereka, kita akan bertambah semangat dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, sehingga tidak ada lagi di antara kita yang tidak menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran pada siang hari di bulan Ramadan, juga pada malam harinya. Hari ini kita bersama kitab Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abrar, atau yang lebih populer, lebih dikenal dengan kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, yang disusun oleh seorang ulama besar, mujtahid di dalam mazhab Imam Syafi'i, yang kitab-kitabnya dipergunakan oleh seluruh ulama lintas mazhab. Beliau adalah Imam An-Nawawi, penulis banyak kitab. Daripada kitab-kitab hadis kita mengenal ada Riyadhus Shalihin, ada Syarah Sahih Muslim. Di dalam fikih yang sangat besar dan terkenal, kita mengenal kitab beliau adalah kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, kitab Majmu' syarah atas kitab Al-Muhazzab Imam Syairazi. Pada hari ini kita akan membaca kitab beliau Al-Azkar An-Nawawiyah lil Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah. Di dalam kitab Tilawatil Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabu Tilawatil Quran, kitab yang menjelaskan tentang membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, anna qira'atal Qur'ani hiya afdalul azkar. Ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran adalah seutama-utama daripada zikir-zikir.
wal matlubu, dan hal yang diinginkan dalam membaca Al-Quran itu adalah al-qira'atu bitadabbur, yakni membacanya beserta menghayati maknanya, sehingga setelah orang membaca Al-Quran dia juga mendapatkan makna yang dalam daripada bacaannya, sehingga sangat berkesan di dalam hatinya. Bagaimana keadaan orang-orang terdahulu dalam berinteraksi, terutama membaca Al-Quran? Imam Nawawi menerangkan di dalam karya beliau yang agung ini, yambaghi ayyuhafizu ala tilawatihi laylan wa naharan, sudah selayaknya untuk menjaganya, untuk menjaga diri agar senantiasa membaca Al-Quran itu pada malam dan siang hari, safaran wa hadaran, baik dalam keadaan safar, baik dalam keadaan di perjalanan, atau dalam keadaan sedang berada di tempat tinggalnya. Wa qad kanat lis-salaf radhiyallahu anhum, adalah dahulu para generasi salaf radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semuanya, adatun mukhtalifatun fil qadri allazi yakhtimuna fihi, mereka memiliki kebiasaan yang berbeda-beda dalam cara mereka mengkhatamkan Al-Quran. Fakana jama'atun minhum yakhtimuna fi kulli syahraini khatmatan, adalah sebagian sekelompok dari antara mereka mengkhatamkan Al-Quran itu satu kali di dalam 2 bulan. Jadi ada sekelompok generasi salaf yang secara rutin mengkhatamkan Al-Quran itu satu kali di dalam 2 bulan. Wa akharuna fi kulli syahrin khatmatan, dan yang lainnya sekelompok lagi mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quran itu satu kali dalam setiap bulannya. Wa akharuna fi kulli 10 layalin khatmatan, dan sekelompok lagi di antara mereka itu ada yang mengkhatamkan Al-Quran fi 10 layalin khatmatan, dalam setiap 10 hari 10 malam mereka mengkhatamkan Al-Quran itu sebanyak 1 kali, sehingga setiap 10 hari khatam Al-Quran, sehingga 1 bulannya itu mereka khatam Al-Quran 3 kali. Wa akharuna fi 8 layalin khatmatan, dan sebagian lagi di antara mereka mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam setiap 8 hari. Wa akharuna fi kulli 7 layalin, dan sebagian lagi di antara mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quran itu 1 kali dalam setiap 7 hari atau 7 malam. Wa hadza fi'lul aktsarina minas salaf, dan ini kebiasaan mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam 7 hari atau 1 kali dalam 1 pekan, itu merupakan kebiasaan mayoritas di antara para golongan yang ada pada zaman salaf, sehingga yang mengkhatamkan Al-Quran kurang daripada 4 kali di dalam 1 bulan itu sedikit. Kebanyakan di antara mereka, sejumlah besar, mayoritas di antara orang-orang salaf itu mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam 1 minggu, sehingga 1 bulannya khatam 4 kali Al-Quran. Wa akharuna fi kulli 6 layalin, dan ada juga di antara mereka yang mengkhatamkan Al-Quran itu 1 kali dalam setiap 6 malam atau 6 hari 6 malam, jadi lebih sedikit lagi waktunya. Wa akharuna fi 5, sebagian lagi ada yang mengkhatamkan Al-Quran itu 1 kali dalam setiap 5 hari. Wa akharuna fi 40, ada lagi yang lebih cepat lagi. Di antara mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quran itu 1 kali dalam setiap 4 hari.
wa katsiruna fi kulli salasin, dan banyak, tidak sedikit jumlahnya yang mengkhatamkan Al-Quran itu dalam setiap 3 hari. Artinya kalau setiap 3 hari khatam, kalau kita anggap 1 bulan itu 30 hari, maka sebagian di antara mereka mengkhatamkan Al-Quran itu 10 kali dalam setiap bulan. Wa kana katsiruna yakhtimuna fi kulli yaumin wa lailatin khatmatan. Dan banyak juga jumlah di antara mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quran itu 1 kali dalam sehari semalam. Artinya sehari semalam khatam Quran, berarti dalam 30 hari mereka ada yang khatam Al-Quran 30 kali. Wa khatama jama'atun fi kulli yaumin wa lailatin khatmataini. Dan ada juga di antara mereka sekelompok orang yang mengkhatamkan Al-Quran itu 2 kali dalam sehari semalam. Artinya pada siang hari khatam 1 kali, malamnya khatam 1 kali. Sehingga berapa kali khatam dalam sebulan? 60 kali. Siang hari 30, malam hari 30. Wa akharuna fi kulli yaumin wa lailatin salasa khatamatin. Dan juga ada di antara mereka itu yang mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari semalamnya sebanyak 3 kali khatam. Wa khatama ba'duhum fil yaumi wal lailati thamani khatamatin. Dan sebagian lagi di antara mereka itu ada yang mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari semalam sebanyak 8 kali. Masya Allah. Arba'an fil laili, yakni mengkhatamkan Al-Quran 4 kali pada malam hari, wa arba'an fin nahari, dan 4 kali lagi dikhatamkan pada waktu siang harinya. Sehingga sehari semalam bisa mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 8 kali. Ini generasi-generasi terdahulu di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Wasiat, pesan daripada baginda Nabi SAW yang mengamanatkan untuk membaca Quran, karena Al-Quran akan datang sebagai syafaat atas orang tersebut, betul-betul membekas di dalam hati mereka, sehingga mereka benar-benar bersungguh-sungguh di dalam membaca Al-Quran. Wa mimman khatama arba'an fil laili wa arba'an fin nahari, dan di antara orang yang telah mengkhatamkan Al-Quran 4 kali pada malam hari dan 4 kali pada siang hari adalah As-Sayyidul Jalil, seorang sayyid yang mulia, Ibnul Katibis Sufiyu radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sayyid yang juga termasuk bagian daripada ulama sufi yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Wa hadza aktsaru ma balaghana fil yaumi wal lailah. Dan inilah orang yang telah sampai kepada kami, kata Imam Nawawi, riwayatnya yang telah menghatamkan Al-Quran sebanyak 8 kali, yakni siang hari 4 kali dan malam hari 4 kali, yang sampai riwayatnya kepada Imam Nawawi adalah 8 kali. Dan beliau ini siapa? Yakni seorang ulama, seorang sayyid zuriyah daripada baginda Nabi SAW. Beliau adalah dikenal dengan nama Sayyidul Imam Jamalul Lail, seorang ulama yang begitu soleh, turunan daripada baginda Nabi SAW, yang makamnya ada di Yaman, ada di negeri Yaman yang mulia, yang ada di Hadramaut. Beliau terbanyak mengkhatamkan Al-Quran yang diketahui di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Bahkan dalam salah satu manaqib daripada Imam Jamalul Lail ini, beliau pernah berkata bahwa di luar bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 8 kali di siang hari,
Akan tetapi ketika datang bulan Ramadan atau ketika beliau sedang berpuasa, beliau tidak membaca Al-Quran pada siang harinya karena beliau khawatir puasanya menjadi batal. Ketika ditanyakan, ya Imam, kenapa Anda khawatir puasa Anda menjadi batal ketika Anda membaca Al-Quran? Beliau berkata, sungguh ketika aku membaca Al-Quran, nikmatnya itu sama sebagaimana aku meminum madu. Jadi aku khawatir puasaku menjadi batal karena begitu nikmatnya aku dalam membaca Al-Quran. Masya Allah, ini semua adalah kisah-kisah menakjubkan yang sangat sulit untuk kita contoh. Tetapi minimal spirit, semangat mereka dalam berinteraksi dengan Al-Quran ini menjadikan kita bertambah semangat dalam ibadah, terutama memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima usaha kita dan kita tergolong orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga umur kita menjadi bertambah berkah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.